Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Octavian dari Perikanan 4B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan menjelaskan strategi pengembangan usaha ikan tongkol asap dengan menggunakan analisis SWOT. Permasalahan yang terjadi adalah ikan tongkol asap merupakan salah satu makanan asli Desa Jangkar, Kabupaten Situbondo. Hasil pengolahan tradisional ini banyak diminati oleh masyarakat, baik lokal maupun luar daerah. Teknik pengolahan yang masih tergolong tradisional dan produksi ikan yang tidak selalu ada menjadi faktor-faktor yang perlu ditindaklanjuti agar produk ikan asap ini tetap terjaga kelestariannya. Langsung saja dimulai analisis SWOT-nya. Terdiri atas 4 tahapan. Di sini yang pertama ada identifikasi faktor yang terdiri atas faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu faktor dalam dari usaha ikan tongkol asap dan juga faktor eksternal dari luarnya. Kemudian untuk poin kedua yaitu ada penilaian skor dan bobot. Di sini akan dilakukan perhitungan juga pada poin 3 yaitu penentuan IFAS atau Internal Factor Analysis Summary dan IFAS External Factor Analysis Summary. Di sini juga akan dilakukan perhitungan dan juga yang terakhir di poin keempat yaitu ada pengambilan keputusan. Ada identifikasi faktor internal yaitu terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Pada kekuatan yaitu ikan tongkol asap ini diminati oleh konsumen dan juga memiliki cita rasa yang khas. Kemudian untuk yang kelemahannya itu produksi ikan di laut menurun dan juga higienitas yang rendah. Kemudian untuk yang faktor eksternalnya terdiri atas opportunity atau kesempatan dan threat atau ancaman. Pada opportunity, ikan bandeng asap ini mendapat dukungan dari pemerintah. Kemudian juga memiliki permintaan pasar yang cukup besar. Kemudian untuk ancamannya itu adanya produk substitusi seperti ikan kering dan juga ikan pindang. Dan juga kemudian untuk faktor yang keduanya itu ada penurunan jumlah pengasap. Nah, berikut itu penilaian skor dan bobot. Di sini itu dimulai dari faktor internal terlebih dahulu. Itu untuk yang faktor internalnya ada diminati oleh konsumen, kemudian cita rasa yang khas. Ini merupakan kekuatan dari ikan tongkol asap ini. Kemudian untuk yang kelemahannya itu ada produksi ikan menurun dan juga higienitas yang rendah. Di sini untuk yang diminati konsumen diberi poin A, kemudian cita rasa B, produksi ikan C, dan higienitas D. Nah, untuk cara membacanya itu di sini untuk perbandingan faktor A dan A itu kita kosongin karena kita tidak bisa melakukan perbandingan antara dua faktor yang sama. Begitupun pada faktor yang lainnya yaitu B dengan B, C dengan C, D dengan D. Nah, di sini ada beberapa indikator penilaian yaitu 1 tidak penting, 2 sama-sama penting, 3 lebih penting. Nah, di sini yang perbandingan pertama itu ada faktor A dan faktor B, di mana faktor ini diminati oleh konsumen itu lebih penting dibandingkan dengan faktor B, yaitu memiliki cita rasa yang khas. Jadi untuk yang faktor A yaitu memiliki poin 3 dan untuk yang faktor B-nya yaitu memiliki poin 1. Kemudian untuk diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produksi ikan yang menurun itu
memiliki perbandingan yang sama, itu sama-sama penting, yaitu untuk ikan tongkol asap ini tetap membutuhkan konsumen, dan juga untuk produksi ikannya juga tetap diperlukan. Kemudian untuk perbandingan di faktor A dan faktor D itu lebih penting. Faktor D itu higienitas lebih penting dibandingkan diminati oleh konsumen. Di mana jika higienitas dari produknya ini baik, maka konsumen akan berdatangan dengan sendirinya. Kurang lebih sama untuk perbandingan faktor yang lainnya. Nah, selanjutnya dari faktor-faktor ini akan dijumlahkan seperti ini, kemudian ditotal dan dipersentasekan. Di sini untuk perhitungan persentasenya itu dengan membagi jumlah dari tiap faktor dengan total, kemudian dikalikan dengan 100%. Misalnya 6 dibagi 24 dikali 100%, maka akan mendapatkan hasil 25%. Kemudian itu yang faktor eksternalnya. Tadi ada dukungan dari pemerintah dan permintaan pasar, yaitu untuk peluang dan adanya produk substitusi dan penurunan jumlah pengasap untuk ancamannya. Untuk cara perbandingannya sama seperti pada internal, yaitu dukungan pemerintah dibandingkan dengan permintaan pasar, yaitu memiliki perbandingan yang sama-sama penting. Kemudian lagi untuk dukungan pemerintah dibandingkan dengan adanya produk substitusi, itu di sini sama-sama penting juga, di mana usaha ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah, juga diperlukan penanganan terhadap lawan saing dari produk ini. Kemudian setelah semua faktor telah diberi nilai, kemudian ditotal dan dipresentasikan. Nah, kemudian ada perhitungan IFAS. Di sini untuk nilai bobot itu berasal dari perhitungan bobot internal yang sudah dilakukan. Kemudian ini skornya berdasarkan hasil survei pada jurnal. Nah, setelah itu akan dilakukan perhitungan nilai dengan mengalihkan nilai dari skor dan juga bobot. Kemudian untuk yang faktor internal kekuatan nantinya akan dijumlahkan dan mendapatkan nilai 150. Kemudian untuk faktor internal yang kelemahan akan dijumlahkan juga dan mendapatkan hasil 125. Ternyata ada perhitungan EVAS. Nilai bobot didapatkan dari perhitungan yang sudah dilakukan dan juga untuk skor dari hasil survei pada jurnal. Perhitungan sama dijumlahkan juga untuk faktor eksternal yang peluang, kemudian untuk faktor eksternal yang ancaman juga dijumlahkan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan penjumlahan dari tiap faktor internal dan juga tiap faktor eksternal. Di sini tadi untuk faktor internal kekuatan dikurangi dengan faktor internal yang kelemahan, yaitu 150 dikurangi dengan 125, mendapatkan hasil 25. Dan yang faktor eksternal peluang di sini 191 dikurangi dengan yang ancaman 116,66.
mendapatkan hasil 75,02. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, dibuatlah suatu diagram, di mana diagram ini memiliki 4 kuadran. Di daerah yang saya tunjuk ini merupakan kuadran 1, ini merupakan kuadran 3, ini merupakan kuadran 2, dan ini kuadran 4. Nah, untuk cara membacanya, yaitu di sini pada nilai IFAS itu mendapatkan hasil 25, di mana untuk nilai kekuatan itu lebih besar dibandingkan dengan yang kelemahannya. Jadi kita tarik garis ke arah kekuatan senilai 25, kemudian untuk faktor eksternalnya itu di sini mendapatkan nilai 75,02, di mana nilai peluangnya lebih besar daripada nilai ancamannya. Itu kita tarik garis ke arah peluang senilai 75,02. Nah, setelah itu tinggal kita beri tanda di kuadran yang sesuai, yaitu mendapatkan kuadran 1. Di mana untuk pengambilan keputusan pada kuadran 1 itu adalah strategi agresif, yaitu usaha ini memiliki peluang yang sangat menguntungkan. Karena usaha ini sendiri memiliki peminat dan juga memiliki cita rasa yang khas, serta juga memiliki dukungan dari pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan seperti memberikan jumlah pengasap dan juga menambah jumlah armada kapal, sehingga produksi ikan tongkol dapat terus terjaga. Ini merupakan jurnal yang saya gunakan sebagai referensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.